Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Thorik Arizul Hasan dengan NIM 19650026. Saya di sini akan menjelaskan tugas ujian tengah semester metode numerik, di mana kita diminta untuk menentukan waktu berhentinya sebuah roket dengan persamaan Vt sama dengan 2T kuadrat plus 6T plus 2, di mana T di sini dalam satuan sekon. Saya menggunakan dua metode untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, yang pertama adalah metode regula-Falsi dan yang kedua adalah metode Newton-Raphson. Untuk metode regula-Falsi, yang pertama saya akan menjelaskan algoritmanya terlebih dahulu. Di sini untuk step pertama diminta untuk menentukan dua buah akar A dan B. Jadi untuk regula-Falsi ini menggunakan dua starting point A dan B. Untuk step selanjutnya, step kedua yaitu mencari akar baru. M sama dengan min dari kecepatan A dikali A min B per kecepatan A dikurang kecepatan B ditambah A. Kemudian dari M tersebut dilanjutkan ke step 3 yaitu mengecek tanda dan mengganti nilai A atau B. Untuk step selanjutnya, step 4 yaitu kalkulasi error dan cek toleransi, dan step 5 yaitu kondisi jika error lebih dari toleransi dan iterasi kurang dari iterasi maksimal, maka diulangi step kedua. Untuk soal tadi, menentukan waktu berhenti dari sebuah roket, maka ini saya mengasumsikan dua starting point atau titik awal, yaitu A sama dengan 0,1 dan B sama dengan min 1. Asumsi ini benar karena kecepatan dari A yaitu 5,5 dan kecepatan B sama dengan min 2. Jadi dua titik tersebut menghasilkan kecepatan yang memiliki tanda yang berbeda sehingga diasumsikan benar. Untuk step kedua yaitu mencari akar baru, yaitu dengan rumus M sama dengan ini tadi. Ini dimasukkan min 5,5 kecepatan A, terus kemudian selisih A min B 0,5 per kecepatan A dikurang kecepatan B, 5,5 dikurangi min 2 plus 0,5 menghasilkan min 0,6. Nah, untuk step selanjutnya, ini step 3 yaitu mengecek tanda dan mengganti nilai. Dari titik A dan B, mana yang akan diganti, maka diperlukan sebuah kondisi untuk mengecek terlebih dahulu. Fm sama dengan min 0,888, ini bertanda negatif sama seperti kecepatan B. Kecepatan M memiliki tanda yang sama dengan kecepatan B, sehingga diperoleh B sama dengan M. Jadi sama-sama negatif, yang diganti maka B. Kemudian step 4, ini menghitung kalkulasi dari errornya, dan step yang terakhir yaitu pengkondisian perulangan berhenti. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan gambaran dari perhitungan tersebut menggunakan Microsoft Excel. Ini kecepatan seperti soal Vt sama dengan 2T kuadrat plus 6T plus 2, di mana starting point di sini saya menentukan 0,5 untuk A dan min 1 untuk B. Kemudian dari titik tersebut diketahui kecepatan A dan kecepatan B yang memiliki tanda yang berbeda, sehingga asumsi di sini A dan B ini diasumsikan benar. Kemudian M di sini jika dimasukkan ke rumus ini, maka diketahui nilainya yaitu min 0,6.
dengan kecepatannya yaitu min 0,88. Untuk step selanjutnya ini pengkondisian di mana nilai yang akan diganti. Apakah A, apakah B. Dengan kondisi jika kecepatan A, jadi untuk titik A, jika kecepatan A dikali kecepatan M itu lebih dari 0, maka akan diganti dengan min 0,6 atau nilai M-nya. Karena di sini hasil perkaliannya 5,5 kali min 0,88 hasilnya tidak lebih dari 0, maka nilainya tidak berubah. Kemudian di sini kondisi kecepatan B dikali kecepatan M. Di sini jika nilainya lebih dari 0, ini negatif dikali negatif, maka kecepatannya yaitu lebih dari 0, nilainya lebih dari 0, maka titik tersebutlah yang diganti dengan M. D9 ini M, ini diganti dengan M. Jika tidak, maka diganti dengan B. Karena ini benar, maka diganti dengan M. Nah, untuk selanjutnya, ini sama stepnya dan dilanjutkan dengan menghitung errornya. Di sini saya menggunakan relative error, di mana titik dari M yang sekarang dikurang M yang min 0,6 dibagi dengan 0,05 sehingga errornya ditemukan 11. Nah, kemudian ini dilakukan iterasi sebanyak untuk pengecekan kondisi. Iterasi pada soal tidak ditentukan batasnya berapa dan juga relatif errornya berapa. Nah, tapi untuk nilai kecepatan dari 0, kecepatan sama dengan 0 yang paling mendekati yaitu ini min 0,35, yaitu pada iterasi ke-6. Itu untuk cara menggunakan metode regulasi. Untuk selanjutnya yaitu saya menggunakan metode Newton-Raphson, metode yang kedua, di mana algoritmanya yang pertama menentukan starting point T0 dan turunan dari Vt sehingga diperoleh V aksen T. Jadi selain menentukan sebuah starting point ya berbeda dengan regulasi yang hanya satu titik saja, ini yang 2 titik saja. Yang regulasi kalau Newton-Raphson hanya 1 titik saja. Itu dan juga kita diminta untuk menentukan sebuah turunan dari kecepatan Vt untuk step yang pertama. Kemudian step yang kedua yaitu mencari akar yang baru, yaitu T selanjutnya, Tn plus 1 sama dengan Tn, ini rumusnya Tn kurangi kecepatan dari Tn dibagi dengan kecepatan turunan dari Tn. Kemudian step 3 yaitu mengkalkulasi error dan cek toleransi. Dan yang terakhir step keempat yaitu sebuah kondisi jika error toleransi dan iterasi kurang dari iterasi maksimal, maka iterasi akan terus dilakukan. Untuk step yang pertama, saya mengasumsikan nilai T0 yaitu 0,5. Ini kecepatan soalnya tadi 2T kuadrat plus 6T plus 2, di mana jika dimasukkan Vt0 sama dengan 5,5 dan turunannya yaitu 4T plus 6. Ini turunan dari kecepatan T, yaitu 4T plus 6. Untuk kecepatan turunan dari T0, maka diketahui nilainya yaitu 8.
Kemudian untuk step kedua yaitu mencari akar baru dengan rumus sebagai berikut, dan juga ini T1 sama dengan 0,5 dikurangi 5,5 per 8. Ini kecepatan Tn dan kecepatan turunan dari Tn. Ini menghasilkan nilai negatif 0,1875. Untuk step yang ketiga yaitu kalkulasi error, dan step yang keempat yaitu kondisi perulangan berhenti. Oke, saya akan Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini ini nilai persamaannya. Ini saya menentukan sebuah titik starting point T0 sama dengan 0,5, dan ini kondisi jika Tn plus 1 sama dengan min Vt per V aksen T. .5 di sini, kemudian dimasukkan pada kecepatan T, kemudian ini kecepatan T aksen. Ini maksud saya T. Nah, ini jika diketahui kecepatan T dan kecepatan turunan dari T, maka selanjutnya yaitu menghitung T selanjutnya, Tn plus 1. Nah, di sini T0-nya 0,5, untuk T1-nya menggunakan rumus negatif 5,5 per 8, sehingga ditemukan nilai negatif 0,1875. Nah, di sini diturunkan dengan rumus yang sama, ini Vt dan V aksen T, sehingga errornya ditemukan 3,667 dari relatif error 0,945 sekian dikurangi 5,5 dibagi 0,945 sekian. Sehingga pada iterasi keempat ini sudah menunjukkan nilai yang mendekati 0, 0,00023999. Untuk metode paling efisien dapat diketahui dari dua analisa saya, yaitu untuk regula falsi ini memiliki kelebihan prosesnya selalu konvergen, dan kelemahannya selama proses iterasi akar fungsi selalu di-update interval karena memiliki dua starting point sehingga ada interval atau pembatasnya. Kemudian kekonvergenannya relatif lambat karena menggunakan terdapat interval tadi. Kekonvergenannya relatif lambat, tapi prosesnya di sini memiliki kelebihan selalu konvergen. Untuk kelemahannya yang selanjutnya yaitu perlu mencari dua akar fungsi yang sesuai. Yang sesuai di sini yang dimaksud yaitu memiliki tanda negatif dan positif, walaupun bisa menggunakan tidak berlawanan, akan tetapi untuk yang pasti ditemukan yaitu memiliki dua tanda, yaitu negatif dan positif. Untuk Newton-Raphson ini memiliki kelebihan, ini selama proses iterasi akar fungsi tidak perlu di-update interval dan kekonvergenannya relatif lebih cepat. Ya, karena di sini Newton-Raphson memiliki satu starting point, jadi tanpa adanya interval kekonvergenannya lebih cepat. Kelemahannya tidak selalu konvergen karena jika salah memasukkan nilai, maksud saya salah memasukkan starting point, maka sangat mungkin sekali untuk tidak ditemukan hasilnya atau divergen. Kelemahan selanjutnya yaitu perlu menurunkan sebuah fungsi terlebih dahulu. Jadi tidak semua fungsi di sini
mudah untuk diturunkan. Jadi itu merupakan sebuah kelemahan dari Newton-Raphson. Nah, dari analisa saya tersebut dapat diketahui bahwa Newton-Raphson lah yang lebih efisien dibandingkan dengan regula falsi untuk mengatasi dari permasalahan waktu berhentinya sebuah roket. Kesimpulan dari keseluruhan tadi, roket tidak memungkinkan untuk berhenti karena hasil dari titik akarnya tadi itu menunjukkan nilai negatif sehingga tidak memungkinkan waktu dalam bentuk notasi negatif. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.